Kehebatan manufacturing company di Cina yang sedang naik daun. Industri manufaktur Cina telah lama dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan infrastruktur yang solid, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi canggih, perusahaan manufaktur di negara ini terus menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memproduksi barang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Di tengah transformasi digital dan revolusi industri 4.0, beberapa manufacturing company di Cina telah muncul sebagai pemain utama yang sedang naik daun. Artikel ini akan membahas kehebatan mereka dan bagaimana mereka berhasil mencapai posisi tersebut. Satu. Inovasi teknologi dan digitalisasi. Salah satu faktor utama yang membuat perusahaan manufaktur Cina unggul adalah adopsi teknologi mutakhir. Perusahaan-perusahaan seperti Foxconn, BYD, dan Haier telah mengintegrasikan otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses produksi mereka. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memproduksi barang dengan presisi yang lebih tinggi. Contohnya, Haier, perusahaan elektronik rumah tangga terkemuka, telah mengembangkan platform Cosmoplat yang memungkinkan konsumen untuk memesan produk yang disesuaikan secara langsung melalui sistem manufaktur cerdas. Pendekatan ini memperpendek rantai pasokan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Selain itu, BYD yang awalnya dikenal sebagai produsen baterai, kini menjadi pemain besar di industri kendaraan listrik, EV. Mereka menggunakan teknologi inovatif untuk menghasilkan baterai lithium-ion berkualitas tinggi yang mendukung mobil listrik mereka. Keberhasilan BYD menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah perusahaan tradisional menjadi pemimpin pasar global. 2. Skala produksi yang luar biasa. Cina memiliki keunggulan dalam skala produksi yang sulit ditandingi oleh negara lain. Dengan populasi besar dan jaringan pemasok yang luas, perusahaan manufaktur di Cina mampu memproduksi barang dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas. Foxconn, misalnya, adalah mitra produksi utama bagi perusahaan teknologi global seperti Apple. Mereka memproduksi jutaan unit iPhone setiap tahunnya, menjadikan mereka salah satu pabrik terbesar di dunia. Skala produksi yang besar ini didukung oleh infrastruktur logistik yang kuat. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Shanghai dan Shenzhen memastikan bahwa produk dapat dikirim ke seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan manufaktur Cina dalam hal waktu pengiriman dan biaya. 3. Fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pasar. Perusahaan manufaktur Cina dikenal karena fleksibilitasnya dalam merespons perubahan permintaan pasar. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan dengan cepat beralih dari memproduksi barang konsumsi ke alat kesehatan seperti masker, ventilator, dan alat tes. Contohnya, Poken DJI yang awalnya fokus pada drone, turut berkontribusi dengan mengembangkan drone untuk pengiriman medis dan pemetaan wilayah bencana. Fleksibilitas ini juga terlihat dalam kemampuan mereka untuk memproduksi barang-barang khusus sesuai permintaan pelanggan. Model bisnis mass customization yang diadopsi oleh perusahaan seperti Alibaba's Taobao Factory memungkinkan pelanggan kecil hingga menengah memesan produk dalam jumlah kecil, namun tetap dengan harga yang kompetitif. 4. Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D). Investasi besar dalam riset dan pengembangan (R&D) adalah salah satu alasan utama mengapa perusahaan manufaktur Cina semakin naik daun. Menurut data dari World Intellectual Property Organization (WIPO), China adalah salah satu negara dengan jumlah paten terbanyak di dunia. Perusahaan seperti Huawei dan Xiaomi telah menginvestasikan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam R&D untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan produk mereka.
Huawei, misalnya, telah menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi 5G. Meskipun menghadapi tantangan geopolitik, perusahaan ini terus berinovasi dan memperluas jangkauannya di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam R dan D tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Komitmen kelima terhadap keberlanjutan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, perusahaan manufaktur Cina mulai mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Banyak perusahaan telah beralih ke energi terbarukan dan mengimplementasikan teknologi hijau dalam operasi mereka. CATL, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, misalnya, adalah produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Mereka berfokus pada pengembangan baterai yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China terus memanas pada tahun 2025 dengan eskalasi yang signifikan. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah menaikkan tarif impor terhadap produk China hingga total mencapai sekitar 145%, yang merupakan akumulasi dari berbagai tarif sebelumnya dan yang baru diberlakukan sebagai respons terhadap kebijakan China. Trump bahkan mengumumkan tarif hingga 245% untuk beberapa produk tertentu sebagai reaksi atas kontrol ekspor China terhadap mineral penting dan tanah jarang. Sebagai balasan, China juga menaikkan tarif impor terhadap produk asal Amerika Serikat dengan tarif balasan mencapai 84% dan kemudian meningkat hingga 125% pada beberapa produk. Ketegangan ini menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, kenaikan biaya produksi, dan harga barang yang lebih tinggi bagi konsumen di kedua negara. Pemerintah Cina menolak ancaman tarif dari AS dan berjanji akan terus membalas untuk melindungi kepentingan nasionalnya, sementara AS menegaskan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor Cina dan menghidupkan kembali basis manufaktur di AS. Secara keseluruhan, kondisi perang tarif ini sangat intens dan berdampak luas secara ekonomi, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi mitra dagang lain seperti Indonesia. Perang tarif ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan potensi eskalasi lebih lanjut jika tidak ada kesepakatan diplomatik. Produk China yang paling terkena dampak tarif AS meliputi barang elektronik dan teknologi tinggi, termasuk bahan super keras seperti gallium, germanium, dan antimon yang digunakan dalam chip komputer, panel surya, dan teknologi militer. China bahkan melarang ekspor bahan-bahan ini ke AES sebagai balasan. Produk konsumen seperti pakaian, termasuk tekstil dan aksesori rajutan, dan alas kaki, yang merupakan sektor ekspor utama dan sangat terpengaruh oleh kenaikan tarif. Produk rumah tangga dan mainan, di mana China adalah produsen dominan dan tarif tinggi, menyebabkan kenaikan biaya impor di ALS. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan AS juga terkena dampak balasan dari China. Namun, produk China yang diekspor ke AS yang paling terdampak adalah barang manufaktur konsumen dan teknologi. Secara keseluruhan, produk tekstil, alas kaki, elektronik, dan bahan teknologi tinggi dari China paling terdampak oleh perang tarif AS-China. Perusahaan besar seperti Nike dan Adidas yang memproduksi di China juga terdampak, sehingga mereka mulai mencari alternatif produksi di negara lain. Kehebatan manufacturing company di China tidak lepas dari kombinasi inovasi teknologi, skala produksi yang besar, fleksibilitas, investasi R&D, komitmen terhadap keberlanjutan, dan ekspansi global. Perusahaan seperti Foxconn, BYD, Haier, dan Huawei telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain utama di panggung global. Dengan terus beradaptasi terhadap tren teknologi terbaru dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah, perusahaan manufaktur Cina memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memimpin industri manufaktur dunia di masa depan.
Mereka adalah contoh nyata bagaimana inovasi, ketekunan, dan visi jangka panjang dapat mengubah sebuah negara menjadi pusat manufaktur global yang tak tergantikan.